Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi buyutin fi baitin min buyutillahi azza wa jalla yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah nanti juga kita akhiri bersama dengan salat witir, yang semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat, berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema malam hari ini yang diamanahkan oleh takmir adalah tentang meneguhkan hati dengan Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa memang di antara tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah sebagai obat pada hati kita, obat dalam jiwa kita atas apa yang ada di dada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat dari apa yang ada di dalam dada kalian, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi memang Quran di antara kegunaannya, manfaatnya, tujuannya diturunkan adalah untuk meneguhkan jiwa kita, meneguhkan hati kita. Ada penelitian dalam dunia psikologi kita, ketika seseorang itu ditimpa oleh stresor yang kuat, hal-hal yang membuat dia stres dalam hidupnya, maka ternyata tumpuan paling kuat yang bisa dia jadikan pegangan itu adalah religiusitas atau agama, kedekatan seseorang dengan Allah, dengan Tuhannya. Maka diistilahkan dengan religious coping namanya. Cara menanggulangi stres yang paling jitu, yang paling kuat itu ternyata adalah kedekatan spiritual seseorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak? Karena ketika seseorang itu bertumpu pada selain Allah ternyata juga rapuh, maka satu-satunya yang kuat, yang kokoh,
adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian ketika pandemi yang lalu, yang sering kita gunakan sebagai contoh. Kemana lagi orang harus bertumpu saat itu? Bertumpu kepada hartanya? Tak bisa. Hartanya ternyata benar-benar tak mampu membuatnya tenang dari pandemi yang luar biasa. Bahkan banyak usaha yang bangkrut, perusahaan besar tutup, PHK di mana-mana. Tak bisa jadi pegangan ternyata harta itu. Malah justru itulah yang kadang menjadi stresor, menjadi penyebab stresnya. Karena usahanya harus tutup, kerugian di mana-mana. Bertumpu pada ilmu pengetahuan. Ternyata juga rapuh sekali. Betapa banyak para ahli di bidangnya ternyata tak mampu juga memberikan jaminan atas pandemi yang luar biasa itu. Kapan akan berakhir? Apa obatnya? Semua hanya meraba-raba, menduga-duga. Bertumpu pada masyarakatnya, ternyata juga harus isolasi mandiri, tak boleh bertemu, rapuh jiwa seseorang. Satu-satunya yang paling kuat yang akan menjadikan peneguh dalam dirinya, kata para peneliti psikologi kita, religious coping itu. Coping stres atau cara menanggulangi stres dengan kedekatannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yang Allah kirimkan kepada kita, surat-surat peneguhan hati, dialah Al-Quran itu. Mau kemana lagi saat terjadi pandemi itu? Itulah yang menenangkan jiwa kita, berzikir, membaca Quran. Itulah yang menjadi penguat, menjadi mempertahankan imunitas kita, kekebalan tubuh kita, ridhonya kepada Allah dan seterusnya. Tapi katanya Pak, ada ketika pandemi itu, karena dia sudah bingung juga, usahanya takut hancur, dia orang kaya Pak, akhirnya larinya malah ke dukun Pak. Larinya ke dukun, karena dianggap dukun inilah yang bisa memberikan kekuatan, meminta mantra-mantra. Diparkir mobilnya di gang sempit, tempatnya dukun itu di luar kota. Lalu masuklah dia Pak, cari ke dukun di pojok itu. Pulang dia ketemu Pak RT setempat. Loh, ibu bapak dari mana? Ibu ke orang baru, karena waktu itu dibatasi Pak, mobilitas orang dari luar daerah. Saya Pak RT dari rumah di pojok itu, dari Pak Dukun. Apa yang ibu lakukan di sana? Ya minta penguatan di masa pandemi ini, minta jampi-jampi. Apa kata Pak RT-nya? Ibu ke rumah dukun di pojok itu, iya, minta jampi-jampi agar bebas dari pandemi, iya. Aduh Bu, katanya, Pak dukun yang di pojok itu sekarang sedang isolasi mandiri karena positif COVID Bu, katanya. Apa kata dia Pak? Wah habis saya Pak RT, saya bolak-balik disembur tadi sama dukun itu, katanya. Jadi maunya bebas dari COVID Pak, rapuh ternyata. Satu-satunya yang menguatkan agama, Al-Quran, yang menjadi surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati kita. Maka kalau ada orang bertanya, kenapa Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir, banyak mengingat Allah? Orang mungkin yang ateis, yang tak bertuhan, kadang menganggap itu Allah kita itu, Tuhan orang Islam atau orang beriman itu kok minta disebut, minta diingat, minta dipuji. Sehingga seolah-olah Tuhan itu butuh dengan pujian manusia, dengan diingat oleh manusia. Nah, ini pemahaman keliru. Allah memerintahkan kita mengingatnya bukan karena Allah butuh kepada kita, karena Allah maha kaya, tak butuh kepada hamba-hambanya. Tapi ketika manusia mengingat Allah itu, justru itu ketenangan bagi manusia itu sendiri. Contoh Pak, kalau kita ada masalah, misalkan nih, kita ada masalah jual beli tanah Pak, kacau sudah kita, karena ada penipuan, ada begini. Lalu kita ingat, ada teman kita baik, dia notaris, ahli dalam tanah itu.
Setidaknya Pak, di hati itu ada ketenangan. Oh, saya punya teman notaris, nanti bisa tanya-tanya, nanti mengurus ini lebih detail, bagaimana agar aman. Jadi gunanya kita mengingat itu bukan kebutuhan bagi yang diingat. Kalau notaris mungkin ada butuhnya kepada masyarakat agar bisa menggunakan jasanya, tapi Allah tak butuh sama sekali. Kita mengingatnya agar ada ketenangan. Rizki sempit, ingat Allah yang maha pemberi rizki, ada ketenangan. Sedang makhluk-makhluk binatang saja Allah jamin rizkinya, apalagi kita khalifah Allah di muka bumi ini yang Allah tetapkan sebagai pengelola bumi ini. Ada ketenangan. Ketika mengingat Allah itu tenang hati kita. Kita ada masalah hukum Pak, kita punya kenalan pengacara, ada ketenangan setidaknya. Ada teman nanti saya konsultasi, tentu dengan jalur yang baik. Saya teringat Pak, saya pernah suatu ketika Pak, nah ini makanya orang jangan memandang sebelah mata orang lain. Saya mengisi kajian tafsir di salah satu komunitas. Biasanya sebelum kita mulai saya suruh membaca Quran dulu satu-satu Pak. Gilirannya ada satu ibu-ibu yang baca Qurannya itu maaf Pak, belepotan, salah-salah. Muncul agak di hati saya itu, ini ibu sudah usianya tak lagi muda tapi baca Qurannya kacau balau. Saya suruh itu Pak, kurang panjangnya, kurang dengungnya, tentu dengan bahasa yang bijak, tapi dalam hati muncul rasa itu. Ini kok tidak bagus ini bacaan Qurannya. Kadang-kadang orang memandang sebelah mata. Kita beristighfar atas itu Pak. Suatu ketika Pak, kira-kira 2 pekan lagi saya ada masalah jual beli tanah di kampung saya Pak, di Krian saya. Saya mikir Pak, ini konsultasi ke siapa ini? Saya cari-carilah, tanya-tanya ke jamaah. Ternyata ada satu jamaah yang notaris Pak. Diberilah saya kontaknya. Saya telepon, saya mau datang ke kantornya. Datanglah Pak. Ternyata Pak, yang kemarin 2 pekan lalu ngajinya belepotan itu notaris ternyata itu. Nah, saya datanglah ke situ Pak. Saya tanya. Disitulah saya baru sadar Pak, jangan memandang sebelah mata itu. Kenapa Pak? 2 pekan lalu saya yang dalam hati ini kok ngajinya belepotan ini. Saya itu berusaha mengingatkan, menyalah-nyalahkan. Hari itu Pak, di depan beliau itu saya yang disalah-salahkan Pak sama beliau itu. Ustadz, kenapa kok beli tanah ini? Ini ndak betul Ustadz legalitasnya. Harusnya dicek dulu. Dalam hati saya, 2 pekan lalu saya yang bilang kurang panjang Bu, kurang pendek ini bacaannya, kurang dengung ini. Ternyata orang itu Pak hebat di satu sisi, lemah di sisi yang lain. Jadi sesuatu itu Pak harus ketika orang mengingat ada orang yang ahli di sana, ada ketenangan. Begitulah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya memberi satu kalimat Pak untuk penguatan kita terhadap masalah Quran ini, dan Quran ini diturunkan di Ramadan ini. Maka Ramadan itu sebenarnya peneguhan atas hati kita agar selalu terpaut kepada Allah di atas masalah-masalah yang kita hadapi. Ramadan itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya bulan yang penuh bertabur pahala dan ampunan, tapi Ramadan itu adalah bulan pengaduan hati kita kepada Allah atas segala air mata kita yang tumpah karena kesedihan, atas segala sesak di dada kita karena tekanan cobaan, atas segala kegalauan jiwa kita yang menyelimuti pikiran dan hati kita. Ramadan datang itu untuk meneguhkan hati kita melalui Al-Quran ini. Al-Quran kata Allah syifa'un lima fis sudur, dan dia diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi jangan hanya memperbanyak ibadah, tentu bagus, bertaubat tentu bagus, tapi jangan lupa mengadu kepada Allah atas masalah-masalah hidup kita agar diberi ketenangan, diberi kekuatan hati oleh Allah. Karena Ramadan bulan Al-Quran, yang Quran itu adalah penguat dalam jiwa kita, diturunkan oleh Allah untuk meneguhkan hati kita. Apalagi Ramadan itu Pak, mustajabahnya doa, dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa itu mustajabah.
maka panjatkan, adukan kepada Allah apa yang kita rasakan agar diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur Pak, masing-masing kita tentu punya rasa beban di hati, berat di jiwa, tumpahkan itu. Saya ingat Pak, betapa pentingnya kedekatan kita dengan Quran, dengan Allah. Saya termasuk Pak, sedikit saja, saya termasuk yang Allah uji tak kunjung punya keturunan Pak dulu. Sampai 8 tahun lamanya tak punya keturunan. Kalau sampai 10 tahun mungkin saya kayak nyanyian itu Pak. 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan putra. Jangan menangis, jangan bersedih. Kira-kira begitu Pak kalau 10 tahun. 8 tahun saya Pak tak diberi keturunan. Berdoa saya kepada Allah, mengadu saya baca Quran, saya tumpahkan semua beban, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran itu Pak banyak penguat hati kita, kisah-kisah yang meneguhkan hati. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana kisah-kisah yang lainnya, kisahnya Ibunda Hajar, peneguh terhadap jiwa. Lalu kita berdoa Pak, sebagaimana kita biasanya kalau minta anak yang solih, Rabbi habli minas solihin. Saya ulang-ulang itu Pak, doa itu. Kalau khutbah Pak, duduk di antara dua khutbah itu doa saya, Rabbi habli minas solihin. Saya baca kisahnya Nabi Ibrahim. Tapi jujur Pak, ada yang menggelitik di hati saya. Ketika sudah sering saya berdoa Rabbi habli minas solihin, tak kunjung juga dapat putra yang saya harapkan. Apa yang terjadi Pak? Saya mikir Pak, lama-lama saya bilang Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Mikir saya, saya bilang ini takut-takut jangan-jangan ini kan doanya Nabi Ibrahim, jangan-jangan nanti Allah kabulkan saya punya putra, tapi harus ngikut caranya Nabi Ibrahim dulu Pak. Jadi tak dapat dari Sarah, tapi dapat dari Ibunda Hajar. Jangan-jangan nanti dikabulkannya persis Nabi Ibrahim ini, saya bilang. Takut juga saya Pak hati Pak. Akhirnya saya tambah Pak, Rabbi habli minas solihin min zaujati, ya Allah. Saya sebut nama istri saya Pak. Tak mau dari yang lain-lain dulu ya Allah, saya bilang. Itu benar itu Pak. Jadi rasa hati itu ternyata semakin terpaut kepada Allah, Allah karuniai. Alhamdulillah Pak, setelah doa-doa dipanjatkan 8 tahun Allah kabulkan. Maka putri saya Pak, putri yang pertama Pak, saya beri nama agak unik Pak. Saya campur antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Karena mertua saya juga guru bahasa Indonesia dulu Pak, sebelum wafatnya. Namanya saya beri Syarifah Kaudinanti namanya Pak. Nama putri saya itu Pak. Maka sebutannya Kaudi, panggilannya itu. Lalu Pak, setelah itu Allah takdirkan punya anak lagi. Yang ini tak dinanti tapi ada Pak. Maka namanya saya campur dengan bahasa Indonesia juga Pak. Syakirah Kaulah Barokah Pak. Kaulah ini engkaulah maksudnya Pak. Tapi protes Pak anak saya itu. Dengar lagu Kaulah ibuku loh. Kaulah kok jadi ibu katanya. Kaulah ini anak. Lalu lahir anak ketiga. Semua keluarga menunggu Pak. Siapa lagi ini katanya? Kaudi sudah, Kaudi nanti. Kaulah Barokah sudah. Siapa ini? Ada yang nyeletuk, paling itu nanti Kautuh katanya Pak. Tapi tak beri saya nama itu Pak. Ada anak ketiga saya beri nama. Saya gabung bahasa Indonesia juga. Saya beri nama Syamilah Kauni Solihah. Kauni itu kau ini Pak, kira-kira. Anak keempat bagaimana? Tak tahulah, masih belum ini Pak. Jadi sekali lagi maksud saya Pak, kedekatan dengan Tuhan itu ternyata religious coping kata orang-orang psikologi, itu yang meneguhkan, salah satunya dengan ayat-ayat Al-Quran. Baca Quran maka ada keteguhan dalam jiwa kita. Dan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, panjatkan doa-doa terbaik kita atas segala musibah yang menimpa diri kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli Al-Quran, diberkahi kita dunia akhirat, diberikan ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.